Baik, ya sebelumnya mohon perkenalkan diri Bapak biar didengar oleh saudara-saudara antum. Perkenalkan diri, silakan. Nama dari mana? Ya, nama saya Jaehyung Kim. Ya, dan umur saya 43 tahun Berasal dari dari Korea. Korea. Iya, Sampai sekarang warga negara Korea? iya. Masya Allah. Sekarang domisili di mana? Tinggal Tinggal di mana? Karawaci. Karawaci. Sudah berapa lama? 5 tahun 5 tahun. Iya, Masya iya. Allah. Sudah punya istri orang Indonesia? belum. Oh belum. Bapak ingin masuk Islam lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum ini pernah atau tidak? Temannya kasih tahu dan pernah sekali ucapan. Kapan? Udah 2 minggu. 2 minggu. Iya. Berarti Minggu yang lalu. dan ketika Bapak mengucapkannya itu, apakah mengucapkannya karena ingin masuk agama Islam? Iya. Berarti sudah Islam. 2 minggu yang lalu, saya ingin mengulang lagi, 2 minggu yang lalu Bapak pernah ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di depan seorang teman. Dan dengan mengucapkan 2 kalimat itu, Bapak dengan mengucapkannya dengan niat ingin masuk Islam. Betul? Berarti sudah Muslim. Dari 2 minggu yang lalu. Sekarang hanya pengukuhan disaksikan oleh kita kaum muslimin yang lebih banyak daripada sebelumnya. Berapa orang yang menyaksikan waktu itu, yang melihat dan mendengarkan? Pada waktu itu berapa orang? 1 orang saja. 1 orang saja. Berarti sudah Muslim. Namun tidak ada salahnya diulang lagi sekarang ini untuk disaksikan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan juga mungkin disaksikan secara visual oleh saudari-saudari kita kaum muslimat. Ya, silakan ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Baik. Artinya adalah, arti daripada ucapan Anda, silakan ikuti saya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul Allah, utusan Allah. Ya. Baik. Anda telah mengucapkannya, dan seperti yang tadi saya katakan bahwa beliau telah mengucapkannya 2 minggu yang lalu di depan saudaranya dengan niat ingin memeluk agama Islam. Berarti sudah masuk Islam dari 2 minggu yang lalu. Semenjak beliau mengucapkan kalimat tersebut karena ingin masuk agama Islam, didengarkan dan dibimbing oleh 1 orang saja sahabatnya, sudah masuk Islam. Jangankan 1 orang, tak ada yang melihat. Hanya Allah yang menyaksikan. Dan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tak seorang pun manusia yang menyaksikannya sudah Muslim. Dalil Raja Najasyi. Dalil adalah Raja Najasyi. Tak seorang pun yang menyaksikan Raja Najasyi bersyahadat sebagai seorang Muslim. Sehingga tak seorang pun yang tahu bahwa dia adalah seorang Muslim. Sehingga ketika dia wafat, diselenggarakan sesuai dengan keyakinan dan akidah kaumnya. Dan Rasulullah dari kota Madinah memberitahu, karena Allah memberitahu melalui wahyu bahwa Raja Najasyi sudah Muslim. Nabi mengatakan bahwa telah wafat lelaki saleh Ashamah, maksudnya adalah Raja Najasyi. Sementara di negerinya dilaksanakan secara
akidah mereka, kaumnya. Dan akhirnya dari kota Madinah Nabi menyolatkan secara gaib karena dia seorang muslim yang di negerinya belum disolatkan sebagai seorang muslim. Itu artinya bahwa Raja Najasyi bersyahadat tanpa seorang pun yang tahu. Dan Allah melihatnya dan Allah mengetahuinya. Dan Allah menerima keislamannya sehingga memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan ini kepada kita. Telah wafat seorang lelaki saleh, berarti dia orang saleh. Apalagi disaksikan oleh satu orang, apalagi sekarang semakin banyak yang menyaksikan dan melihat. Sebelumnya Anda beragama apa? Mohon maaf. Ateis. Baik. Dengan masuk Islam, Pertama, dengan masuk Islam, seluruh kesalahan dan dosa Anda hangus, habis, sirna. Anda tidak lagi mempunyai dosa. Dulu pernah berbuat dosa apapun, khamar, mabuk, zina, atau yang lainnya, atau berdusta, atau dosa-dosa lainnya. Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seluruh dosa itu habis. Hangus, tidak ada lagi dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu membumi, hanguskan seluruh dosa-dosa yang ada sebelumnya. Berarti orang ketika masuk Islam, bersih bagaikan bayi terlahir ke dunia tanpa dosa. Dan kita iri kepada orang yang tanpa dosa itu. Satu. Yang kedua, orang ketika masuk Islam dari sebelumnya tidak Islam menjadi orang Islam dengan bersyahadat, seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Banyak kebaikan yang pernah dia lakukan dengan masuk Islam, seluruh amalannya yang tadi tidak diterima karena dia tidak Islam, balik ke dalam catatan amalan menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam dengan membawa semua kebaikan yang pernah engkau lakukan sebelum Islam. Ketika dia beramal baik, pasti manusia ada baiknya dong. Pernah berbuat baiknya, pernah melakukan hal yang dicintai Allah. Berbakti kepada orang tua, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, memberikan kebaikan kepada teman, menolong orang lain. Pasti itu. Memudahkan pembangunan masjid, misalnya pesantren yatim piatu, orang-orang lemah, bencana alam dan semacamnya. Semua itu tidak diterima karena dia tidak muslim. Namun ketika dia mengucapkan agama syahadat, seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan itu langsung masuk dalam catatan amal solehnya ketika dia masuk Islam. Jadi pertama sekali, bukan saja tidak punya dosa, seperti bayi, akan tapi lebih daripada itu. Datang catatan amal solehnya yang pernah, amal baiknya yang pernah dia lakukan sebelum bersyahadat. 3. Orang yang masuk Islam, seperti Bapak sekarang masuk Islam, setiap beramal soleh, setiap beramal baik, amal yang dicintai oleh Allah, amal yang disuruh oleh Allah, amal yang diperintahkan oleh Allah, setiap Anda Bapak melakukannya, Anda dapat 2 pahala sekaligus. Adapun kami, orang Islam yang terlahir dari Islam, ketika sholat, pahala kami ya, pahala sholat itu 1. Namun ketika Anda sholat, Anda mendapatkannya 2. Allah lipat gandakan. Orang yang masuk Islam, di pertengahan hidupnya masuk Islam, ketika dia beramal saleh, kelebihannya dibanding orang yang dari lahir Islam dan tidak, kelebihannya adalah Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan pahalanya. Dan ini adalah motivasi yang sangat besar. Jadi ketika Anda berpuasa, kami berpuasa, kami dapat pahala 1, Bapak dapat pahala 2. Ketika kami sholat, Bapak pasti nanti sholat bersama kami kaum muslimin, dimanapun dan kapanpun, kami dapat pahala sholat 1, dalam arti kata 1 pahala sholat, Bapak dapat 2. Bapak bersodakoh, kami bersodakoh, Bapak berinfak, kami berinfak, membantu orang lain, kami dapat pahala 1, Bapak dapat pahala 2. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, aslim taslam yu'tikallahul ajra marrataini.
Masuk Islamlah engkau akan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Itu adalah surat Nabi kepada Raja Heraklius. Masuk Islamlah, engkau akan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Sehingga ini adalah kemuliaan besar yang harus membuat Bapak bahagia dan kita cemburu. Dan kemudian nasihat saya kepada Bapak, ya belajarlah Islam, mulai dari hal-hal yang wajib dalam masalah akidah, datangi guru atau cari teman yang akan mengajarkannya, dan kemudian apa yang wajib dikerjakan, daripada wudhu, daripada sholat, dan perlahan tapi pasti belajar. Jangan hanya sekedar masuk Islam. Islam itu adalah acuan kehidupan, aturan kehidupan yang harus diikuti. Boleh jadi ketika masuk Islam dan belajar dan terus belajar dan terus mengamalkan dan terus memahami, bisa jadi Bapak lebih hebat daripada kita yang dari lahir Islam. Tapi kalau seandainya hanya sekedar masuk Islam, kemudian masih kebiasaan orang kehidupan lama, mabuknya masih mabuk lama dan yang lainnya, maka bisa jadi Islam itu tidak lebih mulia daripada kita yang berusaha menjauhinya. Tapi kalau seandainya semangat dan terus belajar, bisa saja mengalahkan umat-umat yang memang dari lahir Islam. Cheong Kim, saudara kita, Cheong Kim dari Korea. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Dan sebuah kemuliaan bagi saya bisa bertatap wajah dengan beliau yang masuk Islam dari Korea. Dan mudah-mudahan ini adalah buah daripada pergaulan bersama umat Islam yang mempertontonkan dan menyampaikan dan mendakwahkan agama Allah kepada beliau. Baik Bapak Cheong Kim, sampai di sini dulu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.